mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Allahu akbar ma tajallat alaihi anwarul hidayati li iqamati sa'airil Islam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di pagi hari yang mulia ini, gema takbir memecah keinginan pagi 10 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita dalam berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai pernyataan kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah. Kesadaran ini merupakan hikmah yang diperoleh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira. Pada wajah kita telah memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak keluarga dan handai taulan. Hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam kesumat, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita semua dalam suasana hari ini. Hari ini kita menyambut hari raya Idul Kurban, hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita meraih kemenangan yang menangnya imam dari kekafiran, menangnya akal atas nafsu, menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Sekali lagi, keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sepanjang sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali menjalani ujian keteguhan iman dan kesabarannya. Namun dari sekian banyaknya ujian tersebut, yang beliau rasakan paling berat ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam, putra tunggalnya dari istri beliau yang bernama Siti Hajar yang amat beliau cintai. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syaffat ayat 102 sampai 105, beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail, seorang anak yang patuh, cerdas, dan telah diharapkan kehadirannya. Ujian ini jelas sangat berat bagi yang setua Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Falamma balaga ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur maza tara."
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha, Ibrahim datang kepada anaknya dan berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi telah menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu wahai anak?" Lalu Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah, laksanakan. InsyaAllah engkau akan menemukanku bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke tempat di mana akan disembelih Ismail. Apa yang terjadi ketika Ismail yang diberabahkan di atas pangkuan ayahnya, lalu pisau itu yang sudah ingin merobek lehernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kejadian yang sungguh nyata. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas, seekor hewan yang mana itu adalah domba kibas yang Allah gantikan di atas pangkuan Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa ini bersejarah, dialami Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, serta didukung dengan kesabaran istrinya Siti Hajar, telah memberikan contoh kepada kita semua bahawa hendaknya kehidupan rumah tangga harus dibangun dengan kekompakan dan kerukunan yang dilandasi dengan iman dan takwa, supaya kita dapat menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Sungguh perjalanan sejarah perjuangan Nabi Ibrahim yang menggambarkan kerukunan dan kebersamaan sebuah keluarga dalam menegakkan perintah Allah tersebut kiranya perlu diteladani adanya kesadaran berupa kesediaan untuk berkurban. Tidak saja berkurban dengan bentuk penyembelihan hewan secara ritual, namun lebih luas lagi usaha dan amal perbuatan kita, yaitu adanya kesediaan untuk berkurban dalam segala bentuk kehidupan, termasuk menyelamatkan keluarga dan keturunan kita dari dekadensi moral yang akan menjerumuskan generasi kita ke dalam lembah kehancuran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman modern sekarang ini, di mana banyak orang secara sadar atau tidak sadar dalam pikiran dan tindakan mereka dalam mengatur kehidupan rumah tangganya sudah sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan individualisme barat yang sekuler, sehingga hubungan antara suami istri, antara anak dan orang tua mengalami kerenggangan dan cenderung mengabaikan sopan santun serta melecehkan kebudayaan timur yang berakhlakul karimah. Cobalah kita perhatikan dengan mata hati dan akal pikiran yang jernih betapa pengaruh gaya hidup masyarakat dunia sekarang ini semakin materialistis, individualisme yang telah berhasil merusak tatanan keluarga di semua lapisan masyarakat kita yang mayoritas muslim. Ini bisa kita lihat dari gejala yang ada pada setiap keluarga di lingkungan kita sendiri dan corak kehidupan masyarakat kita secara umum yang lebih meniru gaya barat. Pengaruh budaya barat telah berhasil menjadikan renggang dan tidak lagi mengindahkan tata kerama Islam yang mengatur adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara seimbang. Oleh sebab itu, dalam konteks mencari hikmah Idul Adha pada hari ini, perlu kita bertafakur dan merenungi apa yang sebenarnya yang telah kita berikan kepada ibu bapa kita. Dan ini sangat perlu karena dalam kehidupan modern sekarang ini semakin banyak anak menyakiti hati orang tuanya, sehingga seringkali kita menjumpai orang-orang tua yang mengeluh, menyesali tingkah laku anaknya yang semakin banyak. Fenomena yang menunjukkan betapa hancurnya perasaan seorang ibu yang dahulu mengandung anak-anaknya dan juga ayah yang mencarikan nafkah untuk menghidupinya,
Bila di usia senja mereka mendapat perlakuan kasar dari anak-anaknya yang sudah dewasa dan hidup berkeluarga, padahal dahulu mereka sangat dibanggakan dan disiapkan untuk mengurusinya. Tapi hari tua yang mereka terima adalah perlakuan buruk, maka tentu saja hal ini akan sangat menyakitkan hati. Apalagi kalau anak-anaknya merasa sukses, lalu memandang rendah ibu bapanya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang setelah melihat kedua orang tuanya yang berusia lanjut, lalu dengan tega menterlantarkan mereka berdua. Ada sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang menghadap di hadapan Rasulullah. Pemuda tersebut menggugat dan mengadukan ayah kandungnya kepada beliau, karena ayahnya ini telah mengambil harta miliknya. Atas dasar pengaduan itu Rasulullah memerintahkan agar sang ayah dihadapkan kepada beliau. Maka datanglah seorang ayah yang telah dilaporkan oleh anaknya sendiri yang mengatakan, "Wahai Rasul, ayahku senantiasa mengambil harta milikku tanpa seizin dariku. Ya Rasul, ayahku sering merampas harta bendaku, menculik dan merampok harta bendaku di dalam rumahku sendiri tanpa meminta izin dariku." Lalu datanglah seorang ayah yang tua renta, yang tak bisa lagi berdiri dengan tegaknya, yang hanya bisa dibantu oleh dengan kekuatan tongkatnya. Ayah yang tak mampu lagi apa-apa itu, yang dipandang oleh Rasulullah. Rasulullah tak sadar meneteskan air mata memandang keadaan orang tua yang memang dalam keadaan tua renta, tak sanggup lagi berdiri. Lalu seorang ayah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, memang aku mengambil harta milik anakku. Aku mengambil harta miliknya hanya untuk memberi makan kepada ibunya yang sedang sakit di rumah. Dulu akulah yang kaya ya Rasul, anakkulah yang miskin. Dulu akulah yang punya apa-apa, anakkulah yang tak berada. Dulu akulah yang hebat, anakkulah yang lemah. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa, dialah yang punya apa-apa. Saat ini akulah yang miskin, dialah yang kaya. Saat ini akulah yang tak berada, dialah yang berada. Ya Rasul, dulu ketika dia mengambil harta milikku, aku tak pernah memarahinya. Tapi di saat aku hanya ingin mengambil makanan di rumahnya untuk memberi makan kepada ibunya yang telah sakit, dia malah marah, membentakku dan mengusir aku dari rumahnya. Ya Rasulullah, maafkan atas perbuatan seorang ayah yang telah tua renta ini." Jawaban Rasulullah ketika melihat dan mendengarkan ucapan orang tua yang tak sanggup lagi berdiri, pun tak sanggup lagi, hidupnya pun melarat dan tak punya apa-apa. Rasulullah yang terkenal sadubarinya yang hebat, akhlak budi pekertinya yang sangat luar biasa, meneteskan air mata memandang kelakuan anak yang telah semena-mena terhadap kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah menyampaikan di hadapan pemuda ini, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Anta wa malika li abika." Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Memang tak ada perjanjian tertulis antara anak dan orang tua, bahwa suatu kelak nanti, di saat orang tuamu tak sanggup lagi, engkaulah yang akan membiayainya. Di saat ini engkau tak sanggup, dialah yang akan mencukupimu. Tapi di suatu kala mereka tak sanggup, engkaulah yang akan membalas segalanya. Memang tak ada perjanjian tertulis antara anak dengan orang tua. Tapi pantaskah seorang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya, membiarkan kedua orang tuanya yang tak punya apa-apa? Pantaskah seorang anak yang membiarkan orang tuanya dalam kemiskinan, yang membiarkan orang tuanya terpuruk dan tak bisa apa-apa lagi? Pantaskah kita melihat kedua orang tua kita seperti demikian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu mengandung kita,
9 bulan lamanya, 2 tahun lamanya dia menggendong kita dalam pelukannya, menyusui anak-anaknya, bertaruh antara hidup dan mati ketika melahirkan anak-anaknya. Ia tak pandai mengeluh di hadapan kita ketika dia melahirkan anak-anaknya. Tapi pantaskah kita berbuat zalim kepada mereka berdua? Ibu yang setetes air susunya meskipun engkau bayar dengan menjual segala hartamu di langit dan di bumi tidak akan pernah lunas dan tidak akan pernah lunas. Ayah yang begitu hebat, yang tak pandai mengeluh di saat dia sakit, yang mana ketika anak-anaknya yang sakit, tengah malam dia akan keluar rumah mencarikan obat anak-anaknya. Ibumu yang setia berada di sisimu dari pagi sampai pagi, memanjakan kalian yang sedang sakit. Di saat tengah malam kalian merintih menangis karena kesakitan, dialah yang paling terpukul mendengarkan rasa sakitmu. Dia akan keluar rumah mencarikan kalian obat. Dia tidak takut dengan gelapnya malam. Meskipun hujan keras yang turun, dia tidak takut dengan kerasnya hujan. Meskipun dia balik dalam keadaan basah kuyup membawakan anak-anaknya obat, tapi yang dia takuti anaknya yang sedang menangis karena kesakitan. Pantaskah kita berbuat yang zalim kepada mereka berdua? Orang yang hebat berada di sisimu, yang tak pandai mengeluh, yang tak pandai berbicara di saat dia sakit, bahkan di saat dia terbaring lemah dan sakit, ia pun tak pandai bermanja di hadapan anak-anaknya. Bahkan ia terkadang berani berbohong demi kita. Di hari raya engkau berikan segalanya, tapi ketika engkau bertanya di mana pakaian baru yang ibu beli, di mana baju baru yang ayah beli, di mana makanan yang harus ayah beli, di mana makanan yang harus ibu siapkan, terkadang dia berbohong dengan mengatakan kami masih punya apa-apa nak, uang yang engkau berikan kami simpan. Dia berbohong kepadamu, padahal tak ada satupun pakaian yang layak di lemarinya. Pakaian itu sudah robek dan tak bisa lagi digunakan. Dia berikan kepadamu di suatu saat engkau butuh uang tersebut. Begitu dia sayang kepada anak-anaknya. Itulah sebab kenapa sehingga dia selalu mencari cucunya. Karena dia tidak punya lagi waktu dengan kalian. Anaknya sudah tidak punya lagi waktu dengan ayah ibunya. Anakmu lah yang menjadi sahabat bagi mereka. Di saat ayahmu tertidur, di saat ibumu terbaring, anakmu yang siap di pangkuannya, anakmu lah yang siap di pelukannya. Di saat dia keluar ke pasar, yang setia menemani itu adalah anakmu. Di saat dia tinggal di rumah sendiri, yang siap menemani mereka itu adalah anakmu. Pantas jika engkau memarahi anakmu, orang yang paling marah kepadamu itu adalah orang tuamu. Kenapa kau pukul cucu saya? Karena dia adalah sahabat sejati bagi cucunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lihat wajah mereka. Sadarkah kita kalau dia sudah tua? Kini wajahnya telah keriput, rambutnya satu persatu telah memutih. Mereka tidak abadi di samping kita. Apakah kita akan menyesal? Orang yang paling sabar ini yang sering kau bentak, kau caci maki. Ibumu orang yang paling kuat kau hianati. Ayahmu orang yang paling hebat kau bohongi. Setiap kali kalian berbohong, setiap hari mereka akan memaafkan anak-anaknya. Bahkan ibu yang lemah tak berdaya, yang sering kali kau caci maki, kau paksa, kau hina, bahkan kau berbicara kasar dan kotor di hadapannya. Ketika kalian marah meminta, kau hempaskan segala benda di hadapannya. Kau balikkan meja, kau banting kursi, bahkan kau pecahkan kaca di hadapan ibumu. Tahu kenapa ibu tak mau menangis di hadapan anak-anaknya? Meskipun dia sakit, karena dia sayang anak-anaknya. Ia tak mau kalian durhaka diakibatkan air matanya. Setiap sujudnya mendoakan kesuksesan kalian. Setiap malamnya dia berdoa untuk kebaikan kalian. Dia balas keburukanmu dengan kebaikan.
Tapi di saat engkau menyesal, di waktu engkau peluk tubuhnya yang sudah dingin membeku tertutup kain kafan, di saat kau cium keningnya yang sudah terbaring kaku tak bernyawa, barulah di situ kau ingin berucap maaf di hadapan orang tuamu, mengucapkan, bangun ayah, bangun ibu. Padahal kami berniat ingin membahagiakanmu. Memang kami anak yang selalu membebanimu, tapi kami ingin berniat untuk membahagiakanmu sekali lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk mencari harta di luar sana, ingin mengejar yang namanya surga dunia. Padahal kita lupa surga yang abadi yang Allah ciptakan di dalam rumah. Al jannatu tahta qadamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Kita sibuk mencari segalanya di luar sana, mencari ridho dari Allah. Sedangkan ridho yang kita lupakan ada kepada orang tua. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Mungkin ibu, ayah saat ini yang masih sempat kita cium tangannya. Atau mungkin tak ada lagi ayah dan ibu yang selalu kita cium tangannya di hari raya, yang hanya kita bisa lihat di kamarnya, yang mukenanya yang tergulung rapi bersama sejadahnya, yang kopiah ayah tersimpan rapi di atas meja. Tapi ketika kita mencarinya, mereka berdua tak ada lagi di sisi kita. Orang yang paling kita banyak salah kepadanya, yang paling kita sesali di saat kita tak bisa berbuat baik di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, tanda kecintaan kita kepada Allah ialah senantiasa berkurban di jalannya, dan juga taat kepada peraturan dan perintah Allah, dan taat kepada kedua orang tua. Seberapa buruk orang tuamu, dia tetap orang tua yang lebih hebat dari segalanya. Orang yang senantiasa melindungimu, yang senantiasa hadir. Di pagi hari dia sudah siapkan sepedanya untuk mengantar kalian menuju ke gerbang sekolah. Di hari itu dia tunggu kalian sampai pulang sekolah. Kini tak ada lagi ayah dan ibu yang kita cium tangannya, yang kita peluk tubuhnya, yang damai dalam pelukannya. InsyaAllah, semoga Allah senantiasa memaafkan segala kesalahan yang belum sempat kita ucapkan di hadapan mereka berdua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabil kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala salati li'idil adha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah salawat yang kita aturkan kepada Rasulullah, berkah Idul Kurban yang hari ini kita laksanakan, Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita yang terlupakan. Dia tak sempat lagi kita berucap maaf di hadapan mereka berdua, keluarga, sanak, sahabat dan orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala apa yang kita lakukan kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, maafkan hambamu ini yang hina dina, banyak salah dan dosa, yang senantiasa melukai perasaan saudaranya sendiri, sahabatnya, tetangganya, terkhusus kepada ayah ibu kami yang begitu sabar menghadapi anak-anaknya. Kami menyesal di saat kami peluk tubuhnya, ya Rabbana, yang tak lagi bernapas, terkujur kaku, terbungkus kain putih. Padahal sesungguhnya kami berniat, andaikan masih ada waktu di sampingnya, ingin kami bahagiakan mereka sekali lagi. Bahkan kami berniat ingin membawa mereka ke Makkatul Mukarramah. Jika memang dia tak sanggup berjalan hari itu, kamilah yang sanggup menggendong kedua orang tua kami berkeliling tawaf di hadapan Baitullah. Kami kuat dan sanggup menggendong ayah ibu kami berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ingin ku cuci kedua kakinya dengan air Zam-Zammu, ya Allah. Ingin ku basuh wajahnya dengan air Zam-Zam. Betapa bahagia hati ini di saat melihat mereka berdoa di dalam raudhah, berdoa tersenyum di hadapan Baitullah. Ya Rabbana, ampuni kami yang tidak sempat lagi membahagiakannya. Seberapa hebat hamba-Mu berencana, Engkaulah Sang Maha Perencana. Perkenankan doa kami, ya Allah, ampuni kami, sucikan kami kembali di hari yang suci ini. Tiada tempat kami bermohon kecuali hanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa li zikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.